Shalom saudara-saudariku, sahabat renungan harian yang dikasihi Tuhan Allah. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus hari ini. Dan firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, Kamis tanggal 18 Mei 2023, tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai dengan ayat 63. Mari saudara-saudariku, kita simak dan kita renungkan firman Tuhan. Saya membacakan untuk kita demikian. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana Ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku, mengawali renungan hari ini, terlebih dahulu saya membacakan Yohanes pasal 6 ayat 56. Di sana dituliskan, "Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman." Ketika dalam perjamuan kudus kita mendengar pendeta berkata, Tuhan Yesus Kristus berkata, "Ambillah dan makanlah, inilah tubuhku." Dan kemudian melanjutkan, "Ambillah dan minumlah, inilah darahku." Kalimat-kalimat yang menjadi rumusan perjamuan kudus itu bukanlah sesuatu yang asing lagi bagi telinga kita. Tetapi seandainya kalimat itu kita dengar pertama sekali, maka pastilah kita akan terkejut. Logika kita akan langsung bekerja dan dengan reaktif berkata, "Betapa sadisnya kata-kata itu. Bagaimana mungkin aku mau makan daging Kristus dan minum darah Kristus?" Reaksi seperti inilah yang dilakukan oleh murid-murid Yesus ketika pertama sekali mereka mendengar itu dari Tuhan Yesus sendiri. Mereka berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Ingat saudara-saudariku, seperti itu jugalah reaksi orang-orang Yahudi dan orang-orang Romawi pada waktu itu, sehingga menuduh orang-orang Kristen sebagai kanibal dan dicap sebagai aliran sesat. Tetapi apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus adalah bagian dari fase yang harus dijalaninya dengan memberikan tubuh dan darahnya melalui kematiannya di kayu. Tetapi apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus adalah bagian dari fase yang harus dijalaninya dengan memberikan tubuh dan darahnya melalui kematiannya di kayu salib. Kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Keterkejutan murid-muridnya pun ditanggapi Yesus dengan mengungkapkan satu lagi peristiwa besar yang akan mereka saksikan, yaitu kenaikannya. Yesus Kristus berkata, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana Ia sebelumnya berada?" Dan inilah peristiwa yang kita rayakan hari ini. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara-saudariku, mengimani Yesus yang mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga harus di follow up dengan mengimani kenaikannya ke surga dan kelak akan datang ke bumi untuk menghakimi dunia. Oleh sebab itu saudara-saudariku, momen perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus hari ini harus menjadi momen titik balik yang benar mengubah kehidupan kita. Titik balik yang mengubah cara berpikir kita bahwa apa yang selama ini bagi kita tidak mungkin akan menjadi mungkin jika Tuhan yang berkehendak. Kalau kita mereview respon murid-murid Tuhan Yesus, mulai dari kematian Yesus yang sulit diterima, kebangkitannya yang tidak masuk akal, kedua peristiwa itu belum membuat mereka menemukan titik balik pengenalan akan Yesus Kristus sebagai Mesias Anak Allah. Menyaksikan kematian Kristus telah mematikan semangat mereka, membuat mereka ketakutan dan memilih untuk bersembunyi. Mendengar kabar kebangkitan Yesus Kristus, mereka menjadi bingung dan tidak tahu harus melakukan apa. Tetapi peristiwa kenaikan Yesus
telah menjadi momen titik balik yang mengubah kehidupan mereka menjadi percaya. Dan buah dari kepercayaan mereka adalah semakin berani menjalani kehidupan, menunjukkan identitas sebagai pengikut Kristus, dan lebih bersemangat memberitakan Injil. Inilah titik balik kehidupan itu. Dan kiranya kita semua juga melalui perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus hari ini telah menemukan titik balik kehidupan kita, di mana kita semakin berani menjalani kehidupan kita, semakin bersemangat dalam berkarya, dan senantiasa sabar dalam pengharapan untuk menantikan Kristus dengan perbuatan-perbuatan kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.